cuy. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas 20 soal stoichiometry. Stoichiometry ini merupakan perhitungan kimia paling dasar dan akan digunakan dalam semua konsep-konsep kimia ke depannya. Nah, untuk rumus-rumus dari stoichiometry ini sudah saya bahas di video pertama di konsep mol. Konsep mol ini adalah basicnya ya teman-teman. Nah, pada kesempatan ini saya buat soal ada level mudah dan level menengahnya supaya memudahkan kita dalam memahami, meningkatkan analisis kita lebih ke arah yang lebih mendalam ya. Oke, kita langsung saja tanpa berlama-lama untuk nomor satu level mudah. Hitunglah jumlah mol dari 36 gram H2O. Ada massa 36 gram. Ada H2O, H2O itu senyawa, molekul atau senyawa. Makanya dia pakai Mr. Nah, untuk unsur tunggal itu dia pakai air. Jadi ini O ada 16, H ada 1 dan O ada 16, 1 kali 2 tambah 16, 18 ya. Oke, kita langsung saja bahas. Nah, untuk rumus mol ketika diketahui massanya, massa sama dengan N per maaf kita pakai layar yang kosong aja ya. Mol sama dengan massa per mr. Nah, tadi diketahui ada massanya 36, ada massanya 36 gram dan mr itu 18 gram per mol. Nah, sini juga saya akan coba ini ajar dari mana dapat molnya itu. Nah, 36 bagi 18 ini ada 2. Nah, gram per mol. Gram. Ini kan gini ya. Ini sama aja gram per begini. Gram per mol. Makanya jadinya nanti mol itu akan ini kan kali ini kan ada 1 di sini ya. Sorry. Sedikit sekali space-nya, guys. Nah, gram per mol, gram per mol. Misalnya ini kita ada 1 per 1 per 2. Di sini kan ada 1 per 1, sama kan? Misalnya 1, maka 1 dikali 1 sama dengan 2. Oke. Nah, sama aja. Gram per Nah, berarti sama aja kan teman-teman. Gram per 1 per gram per mol. Hasilnya tadi gram kali mol per gram, coret-coret hasilnya adalah mol. Oke, jadi jawabannya adalah 2 mol. Itu untuk nomor 1. Ini 2. Ini 2. Nah, untuk nomor 2, berapakah massa dari 2 mol CO2? Nah, ini kebalikannya. Tadi ditanya jumlah molnya, sekarang kita tanya massanya, diketahui molnya. Nah, menggunakan konsep yang sama, N sama dengan gram per mr. Nah, kembali lagi ini pakai mr karena ini terdiri dari 2 senyawa, bukan unsur tunggal ya. Nah, 2 mol 44, oke. Nah, N sama dengan gram per mr. N-nya tadi ada 2, gramnya tadi ada tadi gramnya, mr-nya ada 44. Maka 2 ini dikali aja. 2 dikali 44 itu ada 8 sama dengan
gramnya. Jadi masanya itu ada 88 gram. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3 dan 4 ini dia sama dengan nomor 1, cuman angkanya lebih sulit lagi. Rumusnya masih sama. 117 gram 58,5 mol sama dengan gram per mr. Gramnya tadi ada 117 dibagi 58,5. Hasilnya itu adalah 2. Ada mol ya teman-teman. Ini ada 2. Nah, untuk nomor 4 ini sudah menggunakan rumus yang berbeda. Dia pada STP. Untuk STP itu rumusnya mol sama dengan volume bagi 22,4. Ini pen saya kenapa ya? 22,4. Nanti teman-teman bisa tahu ini rumusnya dapat dari mana. Bisa buka di konsep mol. Nah, ada rumus induk ya dari semua konsep mol ini. Jadi dari semua ya kecuali Avogadro. Rumusnya itu adalah PV persawal gas ideal LRT. Nanti teman-teman coba lihat aja di video konsep mol saya. Oke. Volumenya ada 0,5 dan pada STP. Jadi kita tidak cari MR pada soal ini. Ya 0,5. Jadi mol sama dengan 2 volume per 22,4. Volumenya tadi 0,5 dibagi 22,4. Jadi hasilnya adalah 0,022. Oh, ya ditanya volumenya teman-teman, maaf. Mol sama dengan volume per 22,4. Molnya tadi di tahun 0,5. Volume per 22,4. Jadi tinggal dikali saja. Hasilnya adalah volumenya itu adalah 11,2. Volumenya itu adalah 11,2 liter ya, liter. Selalu liter kalau dalam konsep mol. Kan satuan isi ya. Lanjut ke nomor 5. Jumlah partikel berarti kita pakai Avogadro. Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Iya. 2 mol. Mol sama dengan Na jumlah A bagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. N nya tadi diketahui ada 2 mol ya. 2 sama dengan N. Ini jumlah partikel ya. 6,02 kali 10 pangkat 23 ya teman-teman. Kalau dikali 2 12,04 kali 10 pangkat 23 itu adalah jumlahnya. Jumlah atom yang ada ya. Jumlah partikel 12,04 kali 10 pangkat 23 jumlah partikelnya. Nah, untuk nomor 6 ini sama tadi dengan nomor 3 dan nomor 1 ya. Kita coba kerja. 3 mol 17. Yang ditanya masanya. N sama dengan massa per mr.
N-nya tadi 3 sama dengan massa per 17, tinggal dikali aja. 3 dikali 17 hasilnya adalah 51 sama dengan massanya 51 gram. Selalu gram, harus selalu gram dalam bentuk gram, kalau tidak dirubah ke gram ya. 51 gram. Next. Nah ini sama tadi dengan nomor 4. Berapakah mol gas CO2 yang volumenya 448 liter 44,8 liter. Rumusnya itu N sama dengan volume bagi 22,4. 44,8 dibagi 22,4. Hasilnya itu adalah 2. Jadi ada 2 mol. Kemudian hitunglah jumlah mol dari 98 gram sama dengan nomor-nomor 1 tadi, 13. Rumusnya jadi mol sama dengan masanya tadi 98. Mol sama dengan 98 dibagi 98 DMR-nya tadi hasilnya dari 1 mol ya. Kemudian nomor 9. Berapa massa dari 0,25 mol NaOH? MR NaOH nya 40. Ini tinggal dibalik rumusnya. 0,25 sama dengan massa per massa per 40, tinggal dikali. Hasilnya itu adalah 10 gram ya. Kemudian hitunglah 2 mol gas N2 pada STP. Hitunglah volume. Oke, volume 2 sama dengan volume per 22,4. Sisa dikali jadi 44,8 sama dengan volumenya. Ini liter ya. Kemudian nomor 11, ini lebih kompleks lagi. Ya. Jadi kita bisa gunakan perbandingan, teman-teman. H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. 2H2 tambah O2 menghasilkan 6 mol H2 ya. 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. 2H2O. Oke. H2O2 ada 6. Nah, kita bisa pakai perbandingan karena perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Oke. Ini ada satu sini cuma ditulis. Maka kita bisa cari. Ini kan berarti kalau kalian tahu perbandingan 1/2. Kita coba cari O nya dulu. 6 per maaf 1/2 sama dengan X per 6 begitu ya. Jadi 6 sama dengan 2X, X sama dengan 3. Ini ada 3. Kemudian yang H2O nya 2/2 sama dengan X per 6. Ini habis 1, maka X sama dengan 6. Ini 6. H2O nya itu ada 6 mol. Begitu teman-teman, pakai perbandingan saja. Karena perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol, sama juga dengan perbandingan massa dan perbandingan volume. Jadi ini 6 mol 2 maka mol H2O, maka mol nya adalah 6. Oke. Nah, kemudian ada nomor 12 masih sama. N2 3H2 2NH3 2 mol N2 N2 NH3.
tadi diketahui itu ada dua ya, sama lagi 3/1 sama dengan X per 2, maka X sama dengan 6. Kemudian ada NH3 2 sama 2/1 sama dengan X per 2, X sama dengan 4, makanya begini ada 4. Ditanya tadi NH3 berarti ada 4. Kemudian nomor 13 14. Berapa mol NaCl yang terbentuk jika yang digunakan adalah semuanya ini sama ya, sama semua konsepnya. Dua La tambah Cl2 masih berapa mol NaCl? 4 mol Na, 4 ya. Ada 4 mol Na. Cl2 itu yang ditanya itu adalah mol NaCl. Ini ditanya. Kita bisa pakai perbandingan. Nah teman-teman, sini saya kasih trik. Kalau koefisiennya sama, maka jumlah molnya juga pasti sama. Oke, jadi pasti 4. Nah kalau kita pakai perbandingan 2/2 sama dengan X per 4, ini habis 1, X sama dengan 4, sama ya teman-teman. Oke. Nah kemudian untuk nomor 4 CH3CO 100 gram. Nah ini dia 100 gram CaCO3. Ca itu 40, airnya itu cara 40, C itu 12, O itu 16 dikali 3 jadinya 48. Jadi ini ada 100 ml nya, maka N nya itu adalah 100 dibagi 100 sama dengan 1. Oke. CO3 itu contoh yang ditanya itu adalah CO2. Ini ada 1. Nah koefisiennya sama ya, 1, berarti ini juga 1. Sudah dibuktikan di atas ya, fix. Itu tipsnya, sama koefisien sama mol. Oke. Nah kita ke next soal. 2 bagi 2 24 gram mg itu dia ada 24. Kita cari dulu molnya. Jadi molnya mg itu ada 20, airnya mg ada 24, 16 ditambah jadi 40. Ini ada 40 energinya, maka molnya itu ada 24 bagi 40. Oh maaf salah. Coba. Saya salah tempatkannya teman-teman, maaf. Ini ada 4, ini 24 ya. Maka N itu sama dengan 1. Yang ditanya adalah gramnya. Berarti kita harus cari molnya melalui ini reaksi ini. Ini ada 1 sama, berarti ini juga 1. Setuju, sepakat? Nah tadi berapa ya NR-nya? 24 tambah 16, 24 tambah 16 itu 40. Maka
1 sama dengan gram per 40. Jadi gram itu adalah 40 ya teman-teman, kali 1 sama dengan 40. Nah selanjutnya kita pakai ke sini, ini cukup mudah. Jika dibakar 1 mol CH4, berapa mol H2O yang dihasilkan? CH4 itu ada 1, ada 2, beda koefisien, beda. Kita coba pakai perbandingan 1/2, 1 itu sama dengan 1 mol X, jadi X itu sama dengan 2. Ini ada 2 mol yang dihasilkan. Oke, kita masuk ke nomor 17. Empat Fe ditambah 3O2, berapa mol Fe23 yang terbentuk dari 8 mol Fe? Ini 8, maka kita pakai perbandingan karena berbeda. 2/4 sama dengan X/8. Ini bisa dicoret jadi 1/2, jadi 8 sama dengan 2X, X sama dengan 4. Ini 4 ya, jadi ada 4 mol. Pakai perbandingan kalau mau mudah. Nah untuk nomor 18, 2 KCO3 menghasilkan 2 KCl, 2 KClO3 menghasilkan 2 KCl ditambah 3 O2. Berapa mol O2 yang dihasilkan dari 4 mol KClO3? Nah 4 mol KClO3, 4, ada 4 ya. Ditanya mol O2, kita pakai perbandingan 2/3, 2 sama dengan 4/X. Ini jadinya 12 sama dengan 2X, X sama dengan 6. Ini hasilnya adalah 6. Nah sini saya coba kasih cara cepatnya. Wait teman-teman, wait, saya kasih cara cepatnya. Nah ini kan ada 2, ini kan KCl3 ada 4, kita tinggal bagi aja. 4 bagi 2 itu 2, kemudian kita kali koefisien yang ingin dicari molnya, dikali 3 sama dengan 6. Nah selanjutnya untuk nomor 19 ini, Zn tambah 2HCl tambah Z menghasilkan ZnCl2 ditambah H2O 65 gram Zn. Nah kalau teman-teman tidak tahu airnya, bisa cek tabel periodik ya. Nah air Zn itu adalah 65,38, namun biasa dibulatkan ya. Kita pakai 65,38 aja. Enam puluh 65,38. Kita beratkan 65 aja. 65 airnya jadi 1 ya molnya, 1 molnya. Ini 1, yang ditanya itu mol H2 karena sama berarti 1 juga ya. Oke. Kemudian nomor 20,
C3H8 tambah 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O 2 mol. Berapa mol CO2? Tinggal 2 bagi 1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, 6. Oke. Dah, mungkin itu saja teman-teman ya. Kurangnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di next video. Untuk teman-teman yang mau request materi bisa tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.